saya wawancara eksplisit kepada kepala sekolah SMP Negeri 2, yang mana kita seputar melihat sampai sejauh mana animo siswa yang masuk ke sekolah terutama SMP 2. Demikian informasi yang kami dapat. Bu, untuk saat ini kita melihat untuk sekolah SMP 2, yang mana SMP 2 yang ini kan merupakan salah satu favorit juga ya. Namun pada intinya saya dengar informasi ada beberapa hal yang menjadi ketentuan yang bisa masuk sekolah, baik zona, prestasi, afirmasi, apapun bentuknya, yang memang sudah dijuklakan. Nah, untuk saat ini Bu, animo masyarakat ke SMP 2 sampai sejauh mana nih Bu? Terima kasih. Kalau untuk animo masyarakat, alhamdulillah ya lumayan bagus ya, ibaratnya dapat mencukupi kuota SMP 2 gitu. Nah, untuk juknis dalam permen itu, di dalam PPDB itu ada ada jalur zona, ada afirmasi, kemudian ada perpindahan orang tua, ada jalur prestasi. Nah, untuk jalur zona itu jarak dari sekolah. Nah, jarak dari sekolah seperti SMP 2, kita karena kuota kita besar, 9 kelas itu 288 siswa. Zona kita itu sepanjang kalau memang sampai 2 kilo pun belum terpenuhi 288, kita masih bisa lebih, jangkauan kita masih lebih dari 2 kilo. Berbeda dengan misalnya SMP 1. SMP 1 kalau dia hanya ada 6 kelas berarti 192 siswa. Nah, di SMP 1 karena dia berada lokasinya padat pemukiman, padat penduduk, kemungkinan 500-600 meter kalau sudah terpenuhi 192 dia udah stop. Mungkin sampai ke misbar pun mungkin dah tidak sampai gitu. Makanya mungkin untuk orang tua siswa, pemahamannya terhadap zona itu harus dipikirkan. Jadi untuk sekarang pun SMP 1 itu udah tidak sampai mungkin hanya sampai Gang Sesepat. Jadi untuk orang tua yang berada setelah Gang Sesepat itu, yang Jalan Udang Said, Misbar ya Pak ya, itu sudah harus berpikir, jangan memaksakan lagi untuk ke SMP 1 siswa di situ. Kalau mungkin di situ usia SMP kurang, mungkin dia lebih jauh lagi. Tapi kalau usia SMP itu banyak, padat, maka jangkauan zonanya lebih pendek. Tapi sebentar Bu, kita kalau bicara padat tergantung sekolah ya, SD ya, yang mana barometer SD itu kan terukur ya, antara SD 1, 2, 3, 4 di wilayah. Misalkan kita bicara Arsel, wilayah Arsel kalau untuk Mendawai mungkin berapa SD akan terukur di sana. Dan lulusan itu juga hanya kelas 6, hanya terhitung. Apabila SD-nya 6 berarti 6 kali 6, kasar kan gitu ya Bu lah. Kalau 16 itu 30-40 orang, berarti 6 kali 40 kan sudah 240. Itu kan tertutupi untuk wilayah kalau bicara zona. Tapi kalau yang lain di luar itu prestasi masuk, sementara zona itu tertinggalkan, mungkin apa solusinya itu? Ini sudut pandang ini. Semua itu sudah di persentase. Jadi kalau untuk prestasi itu sudah ada persentasenya. Sedangkan di persentase itu, jika si anak yang punya prestasi mendaftar 2, misalnya dia punya prestasi dari Kumai, boleh Pak. Kalau dia mendaftar 2, misalnya dia di SMP 1 mendaftar, di SMP 11 mendaftar, maka yang eksekusinya adalah sekolah yang terdekat. Misalnya SMP 1 3 kilo, tapi SMP 11 2 kilo, maka yang mengeksekusi di situ adalah SMP 11. Gitu. Tapi apakah tidak overlap dengan zona? Sementara ini tidak, zona kan memerlukan zonanya, juga. Ini karena memberi juga ruang untuk mereka yang berprestasi untuk memilih sekolah. Nah, kemudian zona itu dia minimal 50%.
Oh, Itu iya. minimal. Jadi nggak boleh kurang dari 50% dia kalau untuk menerima zona. Oh. Itu. Oke, sekedar harapannya Bu selaku kepala sekolah SMP 2. Harapan kami ke depannya mudah-mudahan ini khusus untuk pesan nih untuk orang tua, lebih apa ya, lebih apa namanya ya, untuk memahami tentang zona ini. Jangan dia tinggalnya di Pasanah misalnya, dia masih ke SMP 1 mendaftarnya, sedangkan dia lebih dekat ke SMP 2. Nah, kalau memang dia itu mendaftar SMP 2, mendaftar di SMP 1 mendaftar, otomatis dia bisa di SMP 2 karena lebih tentukan. Tapi kalau dia hanya memilih